Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 1330, Akulah Yang Xiaotian, Guru Suci Pertama Tanah Suci Kegelapan. Yang Xiaotian tidak menyangka buku-buku ini ditinggalkan oleh Gao Yi. Lalu apakah patung dewi tersebut juga dipahat oleh Gao Yi? Bahkan mungkin gunung surgawi ini ditinggalkan oleh Gao Yi juga. Tak heran, hanya orang seperti Gao Yi yang mampu meninggalkan gunung surgawi di laut takdir yang mistis. Setelah menelusuri jurnal, Yang Xiaotian melihat sekilas buku-buku lainnya dan kemudian mengambilnya. Saat melewati aula depan istana surgawi, di halaman belakang, Yang Xiaotian secara mengejutkan menemukan bunga takdir. Dan itu adalah mutu 60 juta tahun. Sudah bertahun-tahun sejak terakhir kali dia melihat bunga takdir. Dia telah menemukannya sebelumnya di istana penguasa takdir. Yang Xiaotian mengambil bunga takdir, lalu melihat sekeliling dan tidak menemukan apapun, kembali ke aula depan. Setelah kembali ke aula depan, Yang Xiaotian dengan hati-hati mencari lagi tetapi tidak menemukan alam takdir yang legendaris. Awalnya, Yang Xiaotian juga ingin mencari prasasti pedang Dao Surgawi yang diperoleh Gao Yi di jurang pedang, tetapi dia juga tidak menemukan apapun. Kemudian, Yang Xiaotian dan semua orang mencari gunung surgawi lagi. Akhirnya, di puncak gunung surgawi ini, Yang Xiaotian menemukan pola ajaib, seperti pembuluh darah hitam, yang tampaknya membentang hingga ke dasar gunung surgawi. Yang Xiaotian selalu merasa bahwa pola ini sangat aneh. Mungkinkah itu? Memang, disinilah kekuatan asal suci tanah suci kegelapan berada, tegas Master Ding. Yang Xiaotian baru saja menduga demikian, dan setelah mendengar ini, hatinya berdebar kencang karena kegembiraan, sungguh. Jika dia memurnikan dan mengasimilasi kekuatan asal suci dari tanah suci kegelapan, bukankah dia akan menjadi guru suci pertama di tanah suci kegelapan? Begitu dia mengendalikan kekuatan asal suci dari tanah suci kegelapan, klan iblis Yin yang berhasrat untuk mengendalikan tanah suci kegelapan sepenuhnya. Memikirkan hal ini, Yang Xiaotian sangat tergugah dan segera duduk di tengah pola, mulai memurnikan dan mengasimilasi kekuatan asal suci dari tanah suci kegelapan. Awalnya, pemurnian kekuatan asal suci tanah suci kegelapan berlangsung cepat. Yang Xiaotian tak kuasa menahan diri untuk tidak mengaktifkan kekuatan hati iblis kekacauan, yang langsung menyebabkan hati iblis kekacauan di dadanya mengeluarkan kekuatan sihir tak terbatas. Di bawah kekuatan Chaos Demon Heart, kecepatan pemurnian meningkat pesat. Pada akhirnya, Yang Xiaotian memanfaatkan kekuatan 3000 Dewa Iblis dan kekuatan surgawi dari konstitusi surgawi Raja Kekacauan. Kecepatan pemurnian meningkat sekali lagi. Pada awalnya kecepatannya seperti menunggangi sapi, kemudian seperti menunggangi harimau, dan tak lama kemudian menunggangi naga terbang. Kecepatannya luar biasa. Beberapa hari kemudian, Yang Xiaotian telah menyempurnakan kekuatan asal suci dari tanah suci kegelapan. Pada saat ini, Iblis Yin yang Zheng Rui masih memerintahkan bawahannya untuk mencari kekuatan asal suci dari tanah suci kegelapan, dan tepat ketika klan Iblis Yin yang berusaha sekuat tenaga untuk menemukannya, tiba-tiba, seluruh tanah-tanah suci kegelapan tampak seperti akan meledak, cahaya gelap yang tak berujung melonjak keluar dari setiap sudut tanah suci. Melihat cahaya suci gelap terus-menerus memancar dari dalam tanah-tanah suci gelap, bukan hanya klan Iblis Yin yang tetapi juga semua ahli tanah suci gelap tercengang. Ini adalah kekuatan asal suci. Siapa dia? Siapa yang menjadi Holy Master pertama di tanah suci kegelapan kita? Setiap keluarga yang sebelumnya putus asa di tanah suci kegelapan, setiap sekte yang menyaksikan kekuatan asal suci yang memancar ini, seperti melihat fajar di kegelapan tak berujung, semuanya sangat gembira. Tanah suci kegelapan kita akhirnya memiliki penguasa kegelapan yang suci. Beberapa leluhur tua bahkan terharu hingga menitikkan air mata. Tanah suci yang gelap tanpa tuan, bagaikan anak yang tidak diinginkan siapapun. Hati berserakan, selalu berkonflik. Namun kini, tanah suci kegelapan bukan lagi anak yang tidak diinginkan siapapun. Siapa pada akhirnya, Iblis Yin yang Zheng Rui, menyaksikan cahaya suci gelap yang memancar, tampak tidak senang. Tepat pada saat itu, tiba-tiba, sebuah suara bergema di langit tanah suci kegelapan, akulah Yang Xiaotian, Master Suci pertama tanah suci kegelapan, semua orang di tanah suci kegelapan bersatu. Pimpin formasi dan bunuh musuh. Saya Yang Xiaotian. Pemimpin pertama tanah suci kegelapan. Iblis Yin yang Zheng Rui hanya mendengar kalimat sebelumnya, dia tidak menangkap sisanya. Yang Xiaotian, teriak Zheng Rui dengan marah. Ini Yang Xiaotian lagi.
Dia merebut hati iblis kekacauan, merebut esensi inti bumi. Dan sekarang, itu adalah kekuatan asal suci dari tanah suci kegelapan. Itu Yang Mulia memerintahkan kita semua untuk bergabung. Bagiku, bunuh. Bertarung sampai mati melawan klan iblis Yin Yang. Sekarang, siapa di domain Dao yang tidak mengenal Yang Xiaotian? Perkataan Yang Xiaotian menggembirakan semua orang di tanah suci kegelapan, satu demi satu leluhur bersorak kegirangan. Seruan perang sebelumnya sangat menggemparkan, sekarang menjadi sangat menggemparkan. Saat suara Yang Xiaotian menyebar ke seluruh tanah suci kegelapan, aula iblis besar muncul dari pegunungan mimpi biru, dipimpin oleh Yang Xiaotian dan rekan-rekannya. Bunuh. Setelah meninggalkan pegunungan mimpi biru, Yang Xiaotian memimpin Chaos Demon Hall dan menyerang pasukan Yin Yang Demon Clan di kota terdekat. Chaos Demon Hall, yang sudah cepat di tanah suci kegelapan, kini dibantu oleh kekuatan asal suci dari tanah suci kegelapan, bergerak sangat cepat. Ledakan. Chaos Demon Hall langsung menghantam pasukan klan iblis Yin Yang. Seketika, ribuan pengikut klan iblis Yin Yang terhempas. Jiang Tua dan Dewa Pengobatan King Ming juga mengambil tindakan satu demi satu. Dengan satu cakar, Jiang Tua langsung menghancurkan puluhan orang. Dewa Pengobatan King Ming langsung memanggil kuali surgawi, memperlakukan anggota klan iblis Yin Yang ini sebagai obat untuk disempurnakan. Meng Bingsui melambaikan tangannya, tangan giok ramping itu masih tampak anggun seperti sebelumnya. Salju biru es jatuh dari langit, berhamburan ke bawah dan menyelimuti sepetak demi sepetak murid klan iblis Yin Yang. Yang Xiaotian memegang pedang iblis kekacauan dan pedang neraka, dengan bayangan 3.000 dewa iblis menyatu, dan hati iblis kekacauan di dalam dirinya memancarkan aura mematikan yang tak terbatas. Menghunus pedang ganda, domain 15 pedang meletus. Seketika, berjuta ki pedang berkobar di sekujur tubuh para pengikut klan iblis Yin Yang. Yang Xiaotian mengendalikan Chaos Demon Hall dan terus-menerus menyerang pasukan klan iblis Yin Yang. Kemanapun dia pergi, darah ki iblis dan Yin Yang yang tak terbatas meledak secara bersamaan. Setelah berhadapan dengan pasukan klan iblis Yin Yang ini, Yang Xiaotian kembali mengusir Chaos Demon Hall dan menyerbu pasukan klan iblis Yin Yang berikutnya. Awalnya, tanah suci kegelapan jauh lebih lemah, tetapi dengan Yang Xiaotian yang mengendalikan kekuatan asal suci tanah suci kegelapan, kehidupan yang semarak muncul di seluruh tanah suci kegelapan. Pasukan klan iblis Yin Yang yang awalnya dominan tiba-tiba terus terdesak mundur. Sebelumnya, hanya dibutuhkan 1 hari bagi setiap 100.000 pasukan klan iblis Yin yang kuat untuk menghancurkan satu kota, tetapi sekarang, beberapa hari telah berlalu tanpa mereka mampu menaklukkannya. Terlebih lagi, pasukan klan iblis Yin yang mendapati pasukan ras manusia makin bertambah banyak, tidak diketahui dari mana mereka berasal, seakan-akan mereka hanya muncul entah dari mana, tiada henti-hentinya. Satu demi satu, para pemimpin pasukan klan iblis Yin yang melaporkan situasi di mana-mana kepada Zheng Rui. Yang Mulia, kami tidak tahu dari mana pasukan ras manusia ini berasal, tetapi semakin kami bertarung, semakin banyak pula jumlah mereka. Setiap pemimpin hampir menangis. Zheng Rui berteriak dengan marah, bunuh mereka, aku beri kalian waktu 1 bulan lagi, jika kalian tidak bisa melenyapkan tanah suci kegelapan, kalian semua akan mati. Namun, yang membuat para pemimpin klan iblis Yin yang merasa putus asa adalah, menyusul berita bahwa Yang Xiaotian telah menjadi penguasa tanah suci kegelapan, tanah suci di sekitarnya mengirimkan pasukan besar untuk mendukung tanah suci kegelapan. Pasukan klan iblis Yin yang awalnya dominan dan unggul, perlahan-lahan mendapati diri mereka dalam posisi yang tidak menguntungkan. Pada tingkat ini, jangankan melenyapkan tanah suci kegelapan dalam waktu 1 bulan, akan lebih beruntung jika mereka sendiri tidak musnah dalam waktu 1 bulan. Bab 1331, Akademi Suci Dao Surgawi. Zheng Rui mendengarkan dengan wajah muram ketika bawahannya melaporkan situasi pertempuran dari berbagai tempat. Mendengar tentang korban jiwa, ia berkata dengan marah, di mana Yang Xiaotian sekarang? Carikan lokasi Yang Xiaotian untukku. Saya sendiri ingin mengulitinya hidup-hidup dan menguras darahnya. Bukankah seharusnya mengiris daging? Bagaimana Anda bisa mengiris darah? Meskipun bawahannya bingung, mereka tidak berani bertanya. Mereka dengan hormat menerima perintah tersebut, lalu mengabdikan diri untuk mencari tahu posisi Yang Xiaotian saat ini. Namun, lokasi Yang Xiaotian tidak menentu, suatu saat di kota ini, lalu tiba-tiba muncul di pegunungan lain, lalu menghilang di saat berikutnya. Zheng Rui tidak bisa secara pribadi menguliti Yang Xiaotian sesuai keinginannya. 1 bulan kemudian,
Klan Iblis Yin yang dikalahkan selangkah demi selangkah. Setelah mempertimbangkan berbagai faktor, Zhou Hen akhirnya memutuskan untuk sementara menarik mundur pasukannya kembali ke Tanah Suci Iblis Purba. Tentu saja, Zheng Rui merasa sangat benci pada Yang Xiaotian. Melihat pasukan klan Iblis Yin yang mundur, berbagai klan dan kota di Tanah Suci Kegelapan tidak dapat mempercayainya pada saat yang sama, mereka juga bersorak kegirangan. Yang mulia tak terkalahkan. Kota-kota yang tak terhitung jumlahnya dan para penguasa yang tak terhitung jumlahnya di Tanah Suci Kegelapan berteriak kegirangan. Beberapa bahkan begitu gembira hingga berteriak, Yang Mulia adalah musuh 10.000. Yang Mulia menjadi tak terkalahkan itu bisa dimengerti, tapi apa maksud Yang Mulia menjadi musuh 10.000 orang? Yang Xiaotian, melihat pasukan klan Iblis Yin yang berhasil dipukul mundur, juga merasa terkejut sekaligus gembira, merasakan kegembiraan yang tak terlukiskan dalam hatinya. Sebelumnya, teror klan Iblis Yin yang membebani hati semua orang di domain Dao bagaikan gunung, juga membebani hatinya. Kini, dengan mundurnya pasukan klan Iblis Yin Yang, ia merasakan kelegaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tuan Ding, kita menang, kata Yang Xiaotian sambil tersenyum. Ya, kita menang, kata Master Ding sambil tersenyum. Ia bisa merasakan kegembiraan dan kebahagiaan di hati Yang Xiaotian. Meng Bingsui, Old Jiang, King Ming Medicine God semuanya gembira dan gembira. Setelah kegembiraan berlalu dan suasana hati mereka tenang, Yang Xiaotian mengumpulkan beberapa leluhur dari negara adidaya di Tanah Suci Kegelapan. Setelah memberikan banyak instruksi, ia kemudian meninggalkan Tanah Suci Kegelapan. Meluncur mulus melalui kegelapan malam, Chaos Demon Hall adalah tempat Yang Xiaotian dengan tekun meneliti ratusan buku dan catatan yang ditinggalkan Gao Yi di ruang rahasia aula tersebut. Setelah membaca ratusan buku dan catatan yang ditinggalkan Gao Yi, Yang Xiaotian menutup matanya dan merenungkan isinya. Pada akhirnya, dia bergumam, Akademi Suci Dao Surgawi. Meskipun Gao Yi tidak menyebutkan prasasti pedang Dao Surgawi yang diperolehnya di Jurang Pedang, dalam buku-buku yang ditinggalkannya, ia menyebutkan Akademi Suci Dao Surgawi. Dan dia mengatakan bahwa dia sendiri telah berpraktik di sana selama bertahun-tahun. Kau akan segera menerobos ke alam leluhur surgawi, dan memang, mungkin sudah saatnya untuk memeriksa Akademi Suci Dao Surgawi, kata Master Ding. Apakah Tuan Ding tahu tentang Akademi Suci Dao Surgawi? Yang Xiaotian penasaran, lalu bertanya. Grandmasternya, Raja Sejati Api Suci, pernah menyebutkan Akademi Suci Dao Surgawi kepadanya. Namun, saat itu hanya disebutkan secara singkat, dan ia tidak menjelaskan secara detail, sehingga Yang Xiaotian tidak pernah tahu lebih banyak tentang Akademi Suci Dao Surgawi. Sulit untuk mendefinisikan Akademi Suci Dao Surgawi. Akademi ini tidak termasuk dalam domain manapun, namun banyak makhluk tak terkalahkan dari domain Dao telah berkultivasi di sana, kata Master Ding. Gao Yi pernah berlatih di Akademi Suci Dao Surgawi, begitu pula Gao Tianqi. Bahkan berbagai generasi anak iblis Yin yang telah berkultivasi di sana. Yang Xiaotian tercengang, berbagai generasi anak iblis Yin yang juga telah berkultivasi di Akademi Suci Dao Surgawi. Benar sekali, bahkan leluhur naga primordial, penguasa iblis kekacauan, dan penguasa neraka pun pernah berlatih di sana, kata Master Ding. Leluhur naga primordial, penguasa iblis kekacauan, dan penguasa neraka juga berlatih di Akademi Suci Dao Surgawi. Ini adalah sesuatu yang tidak diantisipasi oleh Yang Xiaotian. Akan tetapi, jika setiap generasi pengikut jahat klan iblis Yin yang telah berkultivasi di Akademi Suci Dao Surgawi, bukankah itu berarti iblis Yin yang Zheng Rui saat ini sedang berkultivasi di sana? Tuan Ding, apakah Anda tahu cara memasuki Akademi Suci Dao Surgawi? Yang Xiaotian tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Akademi Suci Dao Surgawi tidak berada di dalam domain Dao. Master Ding berkata, itu berada di dunia lain di luar domain Dao. Dunia lain. Yang Xiaotian bingung. Kau akan tahu saat kau sampai di sana. Kata Master Ding, namun, dalam keadaan normal, hanya mereka yang berada di atas alam leluhur surgawi yang diizinkan memasuki Akademi Suci Dao Surgawi. Hanya mereka yang berada di atas alam leluhur surgawi yang bisa masuk. Yang Xiaotian terkejut. Mereka yang berada di bawah alam leluhur surgawi perlu menjalani penilaian ketat untuk memasuki Akademi Suci Dao Surgawi, kata Guru Ding, setiap ujian berbeda untuk setiap individu. Namun, jika kamu bisa masuk ke Akademi Suci Dao Surgawi, itu akan sangat bermanfaat bagi kultivasimu. Di alam Dao, obat dewa 70 juta tahun sangatlah langka.
Bahkan jika kau mencari di seluruh alam Dao, kau mungkin tidak akan menemukan banyak. Namun, Akademi Suci Dao Surgawi masih memiliki beberapa, kata Master Ding. Yang Xiao Tian tercengang, Akademi Suci Dao Surgawi ternyata punya obat dewa 70 juta tahun. Dan dari kata-kata Guru Ding, sepertinya ada cukup banyak. Lagi pula, kau masih kekurangan tubuh naga leluhur dari 3 klan naga utama. Kau bisa menanyakan informasi tentang 3 leluhur naga agung lainnya di Akademi Suci Dao Surgawi. Lanjut Master Ding, leluhur naga kesengsaraan, leluhur naga kegelapan, dan leluhur naga kekosongan besar semuanya telah berkultivasi di Akademi Suci Dao Surgawi. Jantung Yang Xiao Tian berdebar kencang. Leluhur naga kesengsaraan memang yang terdepan di antara 10 leluhur naga agung. Jika dia dapat menyatukan tubuh naga leluhur naga kesengsaraan, leluhur naga kegelapan, dan leluhur naga kekosongan besar, maka dia akan memiliki seluruh tubuh naga dari 10 leluhur naga besar menjadi satu. Saat itu, dia akan menjadi penguasa naga segudang yang sebenarnya. Tapi, bagaimana dengan urusan di domain Dao? Yang Xiao Tian ragu-ragu. Tenang saja, Raja Iblis Yin yang tidak akan datang secepat ini, dan selama Raja Iblis Yin yang belum datang, tidak akan terjadi apa-apa di alam Dao ini, kata Master Ding. Lagi pula, saat kau tiba di Akademi Suci Dao Surgawi, kau bahkan mungkin bisa menemukan sarang klan Iblis Yin Yang. Begitu kita menemukan sarang klan Iblis Yin Yang, kita bisa menyerang dengan keras dan menghancurkan sarang mereka. Gelombang kegembiraan muncul dalam hati Yang Xiao Tian. Memang benar, karena para pengikut jahat klan Iblis Yin yang sepanjang sejarah telah berkultivasi di Akademi Suci Dao Surgawi. Begitu sampai di sana, bukan tidak mungkin untuk mengetahui lokasi sarang mereka. Daripada duduk menunggu, lebih baik beralih ke serangan proaktif. Segera, Yang Xiao Tian memberitahu Meng Bingsui, Jiang Tua, dan Dewa Pengobatan King Ming tentang niatnya untuk pergi ke Akademi Suci Dao Surgawi. Jiang Tua dan Dewa Pengobatan King Ming sama-sama terkejut dan tercengang ketika mendengar Yang Xiao Tian ingin pergi ke Akademi Suci Dao Surgawi. Tuan muda, untuk memasuki Akademi Suci Dao Surgawi, seseorang harus berada di atas alam leluhur surgawi, kata Jiang Tua kepada Yang Xiao Tian. Dia dan leluhur naga primordial telah tinggal di Akademi Suci Dao Surgawi selama beberapa tahun dan memahami beberapa aturan di sana dengan jelas. Kudengar, asalkan seseorang lulus ujian tertentu di Akademi Suci Dao Surgawi, barulah dia bisa masuk. Tidak harus berada di alam leluhur surgawi, kata Yang Xiao Tian. Jiang Tua terkejut, membuka mulutnya, tetapi akhirnya, dia tidak mengatakan apapun. Seketika, Yang Xiao Tian mengemudikan perahu kenaikan naga menuju ujung utara domain Dao. Saat ini, mereka berada di Tanah Suci Kegelapan, menuju ke arah utara yang merupakan rute tercepat menuju Akademi Suci Dao Surgawi. Akan tetapi, meskipun itu adalah rute tercepat, tetap saja akan memakan waktu setengah tahun untuk mencapai Akademi Suci Dao Surgawi. Di dalam perahu kenaikan naga, Yang Xiao Tian mengeluarkan bunga takdir berusia 60 juta tahun dan mulai mengonsumsinya dan membudidayakannya. Tepat saat Yang Xiao Tian menuju Akademi Suci Dao Surgawi, berita kekalahan pasukan klan Iblis Yin yang di Tanah Suci Kegelapan juga mengguncang semua tanah suci di domain Dao. Peng Yuqing, Si Yiming, dan lainnya dari Tanah Suci Pedang Surgawi tercengang mendengar berita tersebut. Bagaimana mungkin Yang Xiao Tian bisa mengusir pasukan klan Iblis Yin Yang? Kata Si Yiming tak percaya. Bab 1332, Dunia Akademi Suci. Tidak mengherankan jika Si Yiming dan yang lainnya tidak mempercayainya. Lagi pula, mereka sangat menyadari teror tentara klan Iblis Yin Yang. Kudengar bukan iblis pemusnah yang memimpin pasukan untuk menyerang Tanah Suci Kegelapan, melainkan hanya muridnya dan anak Iblis Yin Yang. Terlebih lagi, pasukan yang menyerang Tanah Suci Kegelapan kali ini hanya 1/10 dari kekuatan penuhnya. Ujar seorang leluhur kuno dari Sekte Pedang Sembilan Surga. Pantas saja Yang Xiao Tian mendapatkan kesempatan mudah. Si Yiming mendengus. Setelah klan Iblis Yin yang melenyapkan Tanah Suci Iblis Primal, iblis pemusnahan telah berkultivasi di kedalaman Tanah Suci Iblis Primal. Mungkinkah dia menemukan harta karun jalur iblis di sana? Peng Yuqing merenung. Tuan leluhur, apa yang harus kita lakukan tentang Yang Xiao Tian? Tanya leluhur kuno yang sama dari Sekte Pedang Sembilan Surga yang telah berbicara sebelumnya. Penguasa leluhur sekarang adalah penguasa alam Dao, kita bisa mengeluarkan perintah. Si Yiming berkata, biarkan dia memimpin pasukan Tanah Suci Leluhur Iblis, Tanah Suci Kegelapan, dan klan panjang untuk menyerang Tanah Suci Iblis Primal. Jika dia menolak,
maka dia menentang perintah. Pada saat itu, kita bisa mencabut statusnya sebagai putra domain Dao. Sebelumnya, Peng Yuqing telah mengadakan pertemuan dengan para Tuan Suci Tanah Suci, dan meskipun hanya sepertiga dari para Tuan Suci Tanah Suci yang hadir, melalui pencalonan mereka, Peng Yuqing akhirnya menjadi Tuan dari wilayah Dao. Saya setuju dengan saran Master Sekte. Biarkan Yang Xiaotian memimpin pasukan Tanah Suci Leluhur Iblis, Tanah Suci Kegelapan, dan klan panjang untuk menyerang Tanah Suci Iblis Primal, ujar leluhur kuno lainnya. Akan tetapi, Peng Yuqing tidak menanggapi, dia jelas memahami maksud Xi Yiming dan yang lainnya. Namun, sebagai penguasa domain Dao, gelar saya tidak sah, dan kata-kata saya tidak memiliki pengaruh. Saya tidak mengendalikan kekuatan sumber Dao domain Dao, sedangkan Yang Xiaotian, sebagai putra domain Dao, memiliki klaim yang sah. Beliau telah melewati ujian domain Dao, mendapatkan pengakuan dari kekuatan sumber Dao, dan memiliki tubuh domain Dao. Oleh karena itu, untuk menjadi penguasa sejati domain Dao, saya harus mengendalikan kekuatan sumber Dao. Bagaimana saya bisa melampaui domain putra Dao dan mengendalikan kekuatan sumber Dao? Hari-hari ini, saya telah mencari cara untuk mengendalikan kekuatan sumber Dao, tanpa memerlukan tubuh domain Dao. Dalam sekejap mata, beberapa bulan telah berlalu. Perahu kenaikan naga telah mencapai akhir domain Dao. Yang Xiaotian telah mengonsumsi dan memurnikan bunga takdir 60 juta tahun, tetapi saat ia menerobos ke tahap tengah level ke-10 Kaisar Dewa, efek obat Dewa 60 juta tahun terlalu lemah, ia masih belum mampu menerobos ke tahap tengah level ke-10 Kaisar Dewa. Karena itu, Xiaotian semakin bersemangat untuk menemukan obat Dewa 70 juta tahun. Setelah mencapai ujung domain Dao, perahu kenaikan naga menerobos penghalang spasial domain Dao, dan setelah beberapa hari perjalanan panjang, mereka akhirnya keluar dari domain Dao. Kemudian, mengikuti rute yang telah dijelaskan oleh Jiang Tua, Xiaotian terus berlayar melalui hamparan bintang yang luas dan sunyi, diselimuti kegelapan dan kesunyian. Perahu kenaikan naga, bagaikan seberkas cahaya cepat di angkasa berbintang yang luas dan sunyi, terus menerobos lapisan ruang waktu saat ia terbang terus. Yang Xiaotian berdiri di haluan kapal, memandang kegelapan yang tenang di sekelilingnya, tiba-tiba merasa seolah-olah langit dan bumi menyatu menjadi satu. Seluruh tubuhnya mulai memancarkan bintik-bintik cahaya kemasan. Dalam keheningan ruang dan waktu, akhirnya, perahu kenaikan naga tiba di dunia tempat Akademi Suci Dao Surgawi berada. Yang Xiaotian mengemudikan kapal, menerobos penghalang ruang yang tebal, dan setelah beberapa hari, akhirnya memasuki dunia tempat Akademi Suci Dao Surgawi berada. Saat ia melangkah ke dunia itu, tubuh surgawi Dao Surgawi Yang Xiaotian tampak ditarik oleh suatu kekuatan, dan cahaya surgawi melonjak. Yang Xiaotian tercengang, sambil memandang ke depan, ia melihat sebuah dunia dengan pegunungan yang rimbun dan penuh kehidupan, serta air terjun yang mengalir deras bagai sungai. Dari air terjun itu, energi spiritual terciprat keluar. Setelah mengamati lebih dekat, Xiaotian menyadari air terjun itu terbentuk dari cairan spiritual yang langka. Air terjun yang terdiri dari cairan spiritual mengalir deras di lanskap pegunungan dan sungai, sungguh pemandangan yang luar biasa. Jiwa Yang Xiaotian sangat terkejut. Terlebih lagi, dia merasa bahwa aura Dao di sini bahkan lebih padat daripada di domain Dao. Di langit dan bumi, sebenarnya ada dunia yang begitu luas. Sebelum ini, Yang Xiaotian tidak pernah membayangkan bahwa ada dunia di mana aura Dao lebih padat daripada di domain Dao. Wilayah Dao lahir dari langit dan bumi, tetapi dunia ini tidak, kata Master Ding. Tidak lahir dari surga dan bumi. Yang Xiaotian berseru kaget, apakah Tuan Ding mengatakan bahwa dunia ini diciptakan oleh seseorang? Tepat sekali. Tuan Ding mengangguk. Yang Xiaotian, menatap dunia di hadapannya, benar-benar tercengang. Dunia seperti itu, mungkinkah benar-benar diciptakan oleh seseorang? Eksistensi macam apa, cara apa yang bisa menciptakan dunia seluas dan semegah itu? Yang Xiaotian tahu bahwa setelah mencapai alam tertentu, seseorang dapat menciptakan ruang besar seperti alam rahasia, tetapi kenyataan bahwa dunia seluas itu di hadapannya juga diciptakan oleh manusia benar-benar mengejutkannya. Sudah kubilang, seiring bertambahnya kekuatanmu, wawasanmu akan semakin luas, kata Master Ding. Saat ini kau merasa mustahil seseorang bisa menciptakan dunia seluas ini, tetapi ketika kau mengingatnya kembali di masa depan, kau tidak akan terkejut sama sekali. Kemudian dia berkata, di sini, bahkan ada air suci Dao Surgawi 4 kali lipat.
Yang Xiaotian mengangguk. Meng Bingsui menatap dunia luas di hadapannya dengan tatapan bingung, sepertinya dia pernah berada di sini sebelumnya. Setelah jeda sejenak, dia memimpin semua orang maju, terbang dan merasakan segala sesuatu tentang dunia ini. Dunia ini sangat luas, Yang Xiaotian dan rekan-rekannya berada di tengah hamparan pegunungan dan hutan yang tak berujung. Mereka terbang beberapa hari sebelum akhirnya meninggalkan daerah pegunungan ini dan melihat sebuah kota milik ras manusia. Melihat kota ras manusia, Yang Xiaotian dan rekan-rekannya terbang ke arahnya. Setelah memasuki kota, Yang Xiaotian mengikuti kerumunan dan mulai berjalan tanpa tujuan, lalu mengunjungi berbagai kamar dagang untuk menanyakan dan memahami dunia Akademi Suci saat ini. Dunia ini dikenal sebagai dunia Akademi Suci karena keberadaan Akademi Suci Dao Surgawi. Jiang Tua telah datang ke dunia Akademi Suci bertahun-tahun yang lalu bersama leluhur naga primordial, tetapi sudah bertahun-tahun berlalu sejak saat itu, jadi dia tidak terbiasa dengan dunia Akademi Suci saat ini. Sebagai pendatang baru, Yang Xiaotian perlu terlebih dahulu memahami dan mengenal dunia Akademi Suci saat ini. Sambil bertanya, Yang Xiaotian membeli banyak buku tentang dunia Akademi Suci. Buku-buku ini memperkenalkan situasi berbagai negara adikuasa di dunia Akademi Suci dan situasi Akademi Suci Dao Surgawi. Kudengar kompetisi Dewa Gerbang dalam Akademi Suci akan segera dimulai. Nona Meng seharusnya bisa merebut tempat pertama. Kurasa itu belum pasti. Kudengar tubuh surgawi Iblis Yin Yang dari Iblis Yin yang telah dikultivasikan ke tahap penggabungan Yin Yang, dan Iblis Yin yang memiliki harapan untuk memenangkan juara pertama dalam kompetisi surgawi gerbang dalam Akademi Suci ini. Saat melewati beberapa kedai minuman di kota, Yang Xiaotian mendengar banyak ahli berdiskusi tentang kompetisi surgawi di antara para pengikut gerbang dalam Akademi Suci Dao Surgawi. Iblis Yin Yang Xiaotian bergumam. Di Gunung Iblis Kekacauan, dia belum benar-benar melihat Iblis Yin Yang Zhengrui. Namun mereka seharusnya bisa segera bertemu dengannya. Keesokan harinya, Yang Xiaotian dan kelompoknya meninggalkan kota dan melanjutkan penerbangan menuju Akademi Suci Dao Surgawi. Yang Xiaotian sangat terkejut saat mengetahui bahwa beberapa kamar dagang tertinggi di sini memiliki batu roh kekacauan tingkat atas, dan selama apa yang Anda jual ke kamar dagang tersebut cukup langka, seseorang dapat memperoleh batu roh kekacauan tingkat atas dari mereka. Bab 1333, selama kamu bisa memanggilnya. Pil surgawi tertinggi kelas tinggi kesengsaraan ke-10 seharusnya menjadi harta yang langka, pikir Yang Xiaotian dalam hati. Beberapa hari terakhir ini, dia telah bertanya dan memahami bahwa bahkan di dunia Akademi Suci, pil surgawi tingkat tinggi kesengsaraan ke-10 sangatlah langka. Terutama pil surgawi tertinggi kelas tinggi kesengsaraan ke-10, sangat sulit untuk didapatkan. Asal dia berhasil menerobos ke alam leluhur surgawi, dia akan mampu memurnikan pil surgawi tertinggi tingkat tinggi kesengsaraan ke-10. Pil surgawi tertinggi merupakan ramuan terbaik untuk pengembangan di alam tertinggi. Terlebih lagi, dia menemukan bahwa beberapa negara adikuasa di sini sebenarnya menjual obat roh 60 juta tahun. Di domain Dao, hal ini mustahil dilakukan, tetapi di sini tersedia. Akan tetapi, untuk membeli obat roh 60 juta tahun dari kamar dagang ini, seseorang harus menggunakan batu roh kekacauan tingkat atas. Oleh karena itu, di masa mendatang, dia perlu mendapatkan batu roh kekacauan tingkat atas. Sayangnya, negara-negara adikuasa ini tidak memiliki obat dewa 70 juta tahun untuk dijual. Selama beberapa hari, Yang Xiaotian memperoleh pemahaman kasar tentang dunia Akademi Suci saat ini dan Akademi Suci Dao Surgawi dengan bertanya dan membaca buku-buku terkait. Pada saat yang sama, Yang Xiaotian mendengar bahwa di antara murid-murid dengan bakat terbaik di dunia Akademi Suci, salah satunya bernama Meng Sueyun. Meng Sueyun, juga dikenal sebagai Nona Meng, begitu orang-orang memanggilnya. Banyak orang di dunia Akademi Suci meyakini bahwa Meng Sueyun atau anak iblis Yin yang kemungkinan besar bisa meraih juara pertama dalam kompetisi Dewa Gerbang dalam di Akademi Suci Dao Surgawi. Saat Yang Xiaotian dan yang lainnya menuju Akademi Suci Dao Surgawi, Iblis Yin Yang Zhengrui juga bergegas kembali ke dunia Akademi Suci dan menuju Akademi Suci Dao Surgawi. Memikirkan Chaos Demon Heart yang hilang dan Earth Core Essence yang belum menyatu dari Dark Holy Land, wajah Zhengrui berubah muram. Untungnya, dia tidak kembali dengan tangan kosong kali ini, karena memperoleh harta lainnya dari ras iblis yang dapat menggantikan hati iblis kekacauan. 1 bulan kemudian, Yang Xiaotian dan kelompoknya tiba di dekat Akademi Suci Dao Surgawi, di Kota Suci.
Kota suci juga merupakan salah satu kota terbesar di dunia Akademi Suci, dengan banyak markas besar negara adidaya yang didirikan di dalamnya. Yang Xiaotian tidak terburu-buru pergi ke Akademi Suci Dao Surgawi untuk penilaian, tetapi memilih untuk tinggal di penginapan di kota suci. Namun, yang membuat Yang Xiaotian mendecakkan bibirnya adalah tingginya biaya hidup di kota suci, bahkan sebuah halaman kecil di kedai minuman biasa saja membutuhkan beberapa ratus batu roh kekacauan kelas atas untuk satu malam. Jika seseorang harus bertahan selama setahun, itu akan membutuhkan puluhan ribu batu roh kekacauan kelas atas. Beberapa hari terakhir ini, Yang Xiaotian menghabiskan malamnya untuk berkultivasi dan siangnya berjalan-jalan di kota suci bersama Meng. Karena sudah mengenal Ibu Meng selama bertahun-tahun, mereka jarang punya waktu untuk berjalan-jalan santai bersama. Melihat Meng, Yang Xiaotian tak kuasa menahan diri untuk tidak teringat pada King Xuan, Wan Ning, adiknya yang Linger, dan keluarganya di kampung halaman. Setelah menegaskan daunnya dan membantu domain Dao mengatasi krisisnya, mungkin sudah waktunya untuk kembali ke domain Desolate untuk menemui King Xuan dan Wan Ning. Setelah melalui berbagai pengalaman yang mengancam jiwa, sudah lebih dari 300 tahun sejak ia meninggalkan Desolate Domain. Memikirkan King Xuan, Wan Ning, dan yang lainnya, Meng Bingsui memperhatikan ekspresi Yang Xiaotian dan tak dapat menahan diri untuk bertanya. Yang Xiaotian juga memberitahunya tentang Long King Xuan dan Wan Ning. Yang Xiaotian mengangguk, setelah masalah domain Dao terselesaikan, aku ingin kembali ke domain Desolate untuk melihat-lihat. Baiklah, aku akan kembali bersamamu saat waktunya tiba, kata Meng Bingsui. Malam tiba, langit malam domain Dao sungguh luar biasa indah, karena energi spiritual yang pekat di seluruh dunia seringkali menyebabkan hujan energi spiritual yang terlihat di langit malam. Layaknya hujan meteor di dunia fana, hujan meteor itu terus-menerus melesat di antara bintang-bintang, tetapi bahkan lebih spektakuler dan mempesona. Meng Bingsui bersandar pada Yang Xiaotian dan berkata kepadanya, Tuanku, besok, aku ingin bergabung denganmu dalam penilaian Akademi Suci Dao Surgawi. Siapapun di atas alam leluhur surgawi dapat memasuki Akademi Suci Dao Surgawi, asalkan mereka lulus penilaian. Meng Bingsui sekarang memiliki kekuatan di atas Dao Confirming dan bergabung dengan Akademi Suci Dao Surgawi akan membuat pencarian Yang Xiaotian jauh lebih mudah. Baiklah, Yang Xiaotian tersenyum dan berkata, besok, kita akan mengikuti penilaian bersama. Malam itu berlalu tanpa insiden. Keesokan harinya, Yang Xiaotian, Meng Bingsui, Jiang Tua, dan Dewa Pengobatan King Ming menuju Akademi Suci Dao Surgawi. Akademi Suci Dao Surgawi tidak jauh dari kota suci, dan tidak butuh waktu lama bagi semua orang untuk tiba. Karena perekrutan Akademi Suci Dao Surgawi tidak memiliki waktu yang ditentukan dan hanya mensyaratkan terpenuhinya persyaratan untuk mengikuti penilaian, setiap hari, banyak murid dari dunia Akademi Suci akan datang untuk mengambil bagian. Beberapa di antaranya memang murid dari berbagai bidang, seperti Yang Xiaotian. Ketika Yang Xiaotian dan kelompoknya tiba, fajar baru saja menyingsing, tetapi alun-alun di depan akademi sudah dipenuhi ribuan orang. Tepat pada saat itu, tiba-tiba sekelompok orang terbang menuju alun-alun dari kejauhan. Melihat rombongan itu, terjadi keributan di antara orang banyak di alun-alun. Ini keluarga Wang dari keluarga bangsawan bijak, Pangeran Wang Tongming ada di sini. Pangeran Wang, dia benar-benar datang. Pangeran Wang telah menembus alam leluhur surgawi dalam waktu kurang dari 100.000 tahun, sungguh menakjubkan. Konon, 3 dari 14 wilayah pedangnya telah mencapai penguasaan puncak, dan sisanya berada di kesempurnaan. Apa? Di lapisan pertama alam leluhur surgawi dan dia telah mengolah 3 alam pedang hingga mencapai penguasaan puncak. Semua orang sibuk berdiskusi. Selama hari-hari ini, Yang Xiaotian telah memperoleh pemahaman tertentu tentang negara-negara adik kuasa di dunia Akademi Suci. Keluarga bangsawan bijak merupakan raksasa di dunia Akademi Suci, dan keluarga Wang merupakan salah satu yang terkuat di dalam keluarga bangsawan bijak. Di tengah keributan itu, Wang Tongming dan beberapa guru dari keluarga Wang menuju keluar aula untuk registrasi dan penilaian. Melihat ini, Yang Xiaotian juga memimpin Meng Bingsui dan yang lainnya menuju luar aula untuk registrasi penilaian. Memasuki aula luar, setelah Wang Tongming mendaftar, Yang Xiaotian juga datang menghadap tetua yang bertugas dalam pendaftaran untuk menyatakan niatnya untuk penilaian. Nama, wilayah, tanya tetua itu tanpa mengangkat kepalanya, berbicara kepada Yang Xiaotian. Yang Xiaotian, tahap puncak awal tingkat ke-10 Kaisar Dewa, jawab Yang Xiaotian jujur.
Mendengar Yang Xiaotian berada di tahap awal puncak tingkat ke-10 Kaisar Dewa, sang tetua tampak terkejut, lalu akhirnya mengangkat kepalanya, mengerutkan kening saat menatap Yang Xiaotian. Apakah kamu tidak tahu bahwa kamu harus berada di atas alam leluhur surgawi untuk ikut serta dalam penilaian? Ekspresi Yang Xiaotian tidak berubah. Saya mendengar bahwa seseorang di alam Kaisar Dewa juga lulus penilaian untuk Akademi Suci Dao Surgawi. Sang tetua tertawa mendengar ini. Ada seseorang, orang terakhir yang lulus ujian Akademi Suci Dao Surgawi kita di alam Kaisar Dewa adalah Raja Iblis Kekacauan, dan itu terjadi puluhan juta tahun yang lalu. Anak muda, apa kau pikir kau bisa dibandingkan dengan Raja Iblis Kekacauan? Wang Tongming hendak pergi ketika mendengar bahwa Yang Xiaotian, yang berada di tingkat ke-10 Kaisar Dewa, juga berniat mendaftar untuk penilaian. Ia pun berhenti. Dari mana anak ini berasal? Dia dari alam Kaisar Dewa, dan dia pikir dia bisa ikut ujian Akademi Suci, sama seperti Raja Iblis Kekacauan, komentar salah satu leluhur keluarga Wang sambil terkekeh mengikuti Wang Tongming. Sudah berapa tahun Akademi Suci Dao Surgawi berdiri kokoh. Namun, mereka yang berhasil lulus penilaian di alam Kaisar Dewa hanya bisa dihitung dengan satu tangan, pasti tak lebih dari 5. Wang Tongming juga menggelengkan kepalanya. Ia diakui sebagai murid paling berbakat di generasinya di keluarga Wang, salah satu yang paling berbakat di antara murid-murid dunia Akademi Suci saat ini. Bahkan ia tidak berani mengikuti penilaian Akademi Suci di alam Kaisar Dewa. Pada saat itu, sang tetua berkata kepada Yang Xiaotian, jika kau ingin mengikuti penilaian Akademi Suci kami di alam Kaisar Dewa, kau bisa, tetapi hanya jika kau bisa memanggil jimat pengikat kehidupan tingkat Dao Agung. Maka aku akan mengizinkanmu untuk berpartisipasi. Bab 1334, apakah aku merasakan kekuatan yang akrab dalam dirimu? Sang tetua awalnya memberikan komentar santai, tidak menyangka bahwa pemuda ini akan memiliki simbol kehidupan Dao, terutama karena bahkan penguasa iblis kekacauan tidak memilikinya pada zamannya. Namun, setelah mendengar ini, Yang Xiaotian mengangguk dan berkata, oke. Oke, Wang Tongming dan berbagai pakar dari keluarga Wang tampak terkejut. Tepat saat leluhur keluarga Wang hendak berbicara, tiba-tiba, cahaya surgawi meledak dari seluruh tubuh Yang Xiaotian, dan jimat pengikat kehidupan yang sangat besar terbang keluar dari tubuhnya. Saat jimat pengikat kehidupan ini terbang, puncak gunung tempat semua orang berada bergetar hebat. Tidak, melainkan seluruh Akademi Suci Dao Surgawi yang berguncang. Kota suci yang jauh juga berguncang hebat. Ledakan. Kerumunan itu mendengar suara ledakan yang sangat keras, bukan suara langit dan bumi terbelah, tetapi suara simbol kehidupan Dao yang menghantam atap aula tempat mereka berada. Simbol kehidupan Dao menerobos atap aula, menembus kubah surga. Aku dorong ke atas, dorong, dorong dorong dorong. Penatua pendaftaran dan anggota keluarga Wang semuanya terkena puing-puing yang jatuh di kepala. Akan tetapi mereka tertegun, terkejut, dan menatap penuh kengerian pada jimat pengikat kehidupan milik Yang Xiaotian. Ini, mereka mendongak. Mengikuti jimat pengikat kehidupan yang memanjang, mereka melihat ke arah kubah surga. 1.296.000 Dao Rune melonjak dengan cahaya, kekuatan Dao yang tak terbatas memancar bagaikan bima sakti. Semua puncak Akademi Suci Dao Surgawi, semua arai agung menyala, mencapai langit. Pada saat ini, semua arai dipicu. Apa yang sedang terjadi? Kekuatan macam apa ini? Kenapa semua Grand Arai Akademi Suci Dao Surgawi diaktifkan? Di dalam Akademi Suci, satu demi satu tokoh kuno merasa terusik, terbangun ketakutan, dan mereka bergegas keluar dari bagian terdalam rumah gua mereka, sambil mengira bahwa musuh yang sangat kuat telah datang. Di aula utama Akademi Suci, puluhan tokoh juga bergegas keluar secara bersamaan, termasuk Dekan Akademi Suci dan sekelompok pejabat tinggi. Ketika tokoh-tokoh kuno ini bergegas keluar dari Gua Mansion dan aula utama, mereka melihat jimat pengikat kehidupan berdiri di cakrawala, menghubungkan langit dan bumi. Semua orang tercengang. Apa ini? Seorang leluhur kuno gemetar. Itu adalah jimat pengikat kehidupan. Oh Nenek Pangu, siapakah jimat pengikat kehidupan ini? Bagaimana bisa sebesar ini? Teriak sosok kuno lainnya. Menghubungkan langit dan bumi. Ini, simbol kehidupan Dao. Tapi, bahkan simbol kehidupan Dao seharusnya tidak sebesar ini. Dekan Akademi Suci dan pakar lainnya juga terdiam. Arah itu, sepertinya tempat penilaian pendaftaran diadakan. Kata seorang tetua dengan nada terkejut. Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya,
Dekan Akademi Suci berubah menjadi seberkas cahaya dan melesat menuju ke arah penilaian pendaftaran dengan kecepatan tinggi. Satu demi satu, seberkas cahaya terbang menuju aula penilaian. Meng Shuiyun dan beberapa pengikut sekte dalam, yang tengah berlatih di dalam istana, juga dikejutkan oleh kekuatan simbol kehidupan Dao. Dalam keheranan mereka, Meng Shuiyun beserta rombongan pengikut sekte dalam juga keluar dari istana, melihat jimat pengikat kehidupan yang menghubungkan langit dan bumi, dan merasa takjub, semuanya bergegas menuju aula pendaftaran. Pada saat ini, di dalam aula pendaftaran, Yang Xiaotian menatap penatua pendaftaran dengan wajah penuh keheranan dan kengerian, dan berkata, "Saya memiliki simbol kehidupan Dao, penatua, dapatkah saya sekarang diizinkan untuk berpartisipasi dalam penilaian?" Sang tetua menatap Yang Xiaotian seolah melihat monster yang menakutkan, tergagap, "Kamu, siapa kamu?" Yang Xiaotian. Meskipun dia sudah mengatakannya sebelumnya, Yang Xiaotian masih mengulanginya dengan sabar. Yang Xiaotian. Sang sesepuh menunjuk ke atap aula, ini. Yang Xiaotian memandangi atap yang hancur dan bertanya-tanya apakah ia harus menggantinya sendiri. Lalu ia berkata, "Tetua, tenang saja, saya akan mengganti atapnya nanti." Tepat saat sang tetua hendak menjelaskan, tiba-tiba terjadi keributan di luar. "Dekan ada di sini. Tuan leluhur, sang dekan, sang leluhur." Tetua yang ketakutan itu berlari keluar dari aula utama dan kemudian melihat dekan Akademi Suci terbang ke arah mereka dari arah ini. Akan tetapi, pada saat ini, dekan mereka dan sejumlah anggota tinggi akademi lainnya mengikuti di belakang seorang lelaki tua berjanggut putih lebat. Leluhur Agung Mouch. Melihat dekan mereka mengikuti di belakang lelaki tua itu, sang tetua segera mengerti siapa tetua ini. Leluhur Agung Mouch, eksistensi paling kuat dan kuno di Akademi Suci. Dia begitu ketakutan sehingga dia segera berlutut, "Salam untuk Tuan Leluhur dan Tuan Din." Mouch terbang mendekat dengan cepat, dan saat dia mendekat, kekuatan mengerikan dari simbol kehidupan Dao dan kekuatan Dao menjadi lebih nyata. Dengan gembira, Mouch mengingat kalimat yang pernah diucapkan gurunya. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat ke arah sosok berjubah biru yang berdiri di bawah simbol kehidupan Dao. Dalam sekejap mata, Mouch dan yang lainnya tiba di lokasi penilaian pendaftaran. Semua orang di tempat kejadian berlutut. Kerumunan orang menatap Mouch dengan penuh kegembiraan. Mouch menatap Yang Xiaotian, juga tampak gembira. Ia memberi isyarat kepada Yang Xiaotian seperti seorang kakek yang baik hati. "Nak, kemarilah, biarkan aku melihatmu baik-baik." Semua mata tertuju pada Yang Xiaotian. Banyak wajah menunjukkan rasa iri. Mouch merupakan eksistensi yang tak tertandingi di dunia Akademi Suci, bahkan banyak leluhur sekte tertinggi berharap Mouch melirik mereka, tetapi mereka tidak pernah mendapat kesempatan. Yang Xiaotian berjalan ke arah Mouch dan tiba di depannya, membungkuk sambil mengepalkan tinjunya, "Salam, senior." "Senior." Mouch tertegun sejenak, lalu tersenyum dan berkata, "Bagus, senior baik." "Nak, siapa namamu? Kamu dari mana?" "Akulah Yang Xiaotian," jawab Yang Xiaotian, "dari alam Dao, putra alam Dao." Dia tidak menyembunyikan identitasnya, mengetahui bahwa dengan kekuatan dunia Akademi Suci, identitasnya akan segera terungkap setelah penyelidikan. "Apa? Putra Dao Domain?" Mendengar Yang Xiaotian menjadi putra Dao Domain kali ini, semua orang yang hadir tercengang. Dekan Akademi Suci juga tercengang. Dia tidak menyangka pemuda di hadapannya adalah putra Domain Dao untuk sesi ini. Putra Dao Domain. Setelah terkejut, Mouch mengangguk dan tersenyum, "Bagus." Lalu, sambil mengelus jenggotnya, ia terkekeh, "Pantas saja aku merasakan kekuatan yang familiar darimu, memang begitu. Aku pernah bertemu Gao Tianqi dulu. Tapi kau lebih mengesankan dari Gao Tianqi itu." Kemudian dia tersenyum dan bertanya, "Apakah Anda di sini untuk berpartisipasi dalam penilaian Akademi Sein?" Yang Xiaotian menjawab, "Ya, senior. Kudengar bahkan mereka yang berada di alam Kaisar Surgawi pun bisa lulus ujian Akademi Suci, jadi aku berani mencobanya." Tetua ini berkata, "Jika aku bisa memanggil jimat pengikat kehidupan tingkat Dao Agung, aku akan diizinkan untuk berpartisipasi dalam ujian, jadi aku memanggil simbol kehidupan Dao." Itu hanya merusak atap aula. Mouch melirik ke arah tetua, yang begitu ketakutan hingga hampir mengompol, mengingat tidak ada aturan di Akademi Suci yang menyatakan seseorang harus memiliki jimat pengikat kehidupan tingkat Dao besar untuk berpartisipasi dalam penilaian. Mouch memandangi atap yang hancur lebur itu dan tertawa terbahak-bahak, "Itu hanya atap, kau tak perlu khawatir."
Lalu ia menambahkan sambil tersenyum, kau juga tak perlu ikut penilaian. Mulai sekarang, kau adalah murid Akademi Suci Dao Surgawi. Setelah mengatakan ini, dia mengamati kerumunan. Saya mengubah peraturan Saint Academy sesuka hati, apakah ada yang keberatan? Awalnya, beberapa makhluk kuno dari Akademi Suci ingin menunjukkan bahwa bahkan Raja Iblis Kekacauan dan Gao Yi harus melalui penilaian untuk masuk ke Akademi Suci, tetapi setelah pandangan Mo Wuj, mereka tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Bab 1335, dan dia adalah salah satu dari 4 dengan Istana Kehidupan peringkat ke-11. Melihat tak seorang pun angkat bicara, Mo Wuj tersenyum dan berkata, kalau begitu, mari kita selesaikan dengan cara ini. Ia lalu berkata kepada Dekan Liu Zhan dari Akademi Sein, nanti, kau akan membawa Yang untuk mendaftar di Akademi. Ia menambahkan, aku ingat ketika Gao Tianqi naik ke alam suci, rumah guanya kosong, kan? Kalau begitu, biarkan Xiao Tian tinggal di rumah gua Gao Tianqi. Semua orang tercengang. Untuk membiarkan Xiao Tian, yang hanya berada di level ke-10 Kaisar Dewa, tinggal di rumah gua Gao Tianqi. Tuan leluhur, itu sepertinya kurang tepat. Zhu Wenhong yang sudah tua tak dapat menahan diri untuk berbicara. Lagi pula, Xiao Tian hanya berada di tingkat ke-10 Kaisar Dewa. Mo Wuj berkata, Xiao Tian adalah putra dari domain Dao, dan pada akhirnya akan memimpin sumber Dao dari domain Dao, tidak ada yang tidak pantas. Zhu Wenhong membuka mulutnya tetapi akhirnya tidak mengatakan apapun. Begitu saja, Xiao Tian dibawa ke Akademi Suci oleh Dekan Liu Zhan. Sementara itu, Bing Sue, Old Jiang, dan King Ming Medicine God juga secara terpisah mendaftar untuk penilaian Akademi Suci Dao Surgawi. Namun, saat Mo Wuj pergi, dia menatap Bing Sue dengan tatapan terkejut dan curiga namun tidak yakin. Setelah Liu Zhan membawa Xiao Tian ke Akademi Suci, dia membawa Xiao Tian untuk menerima jubah pengikut sekte dalam dan berbagai keperluan lainnya, lalu membawa Xiao Tian ke rumah gua tempat Gao Tianqi pernah tinggal. Setibanya di rumah Gao Tianqi, Xiao Tian akhirnya mengerti mengapa Zhu Wenhong tua dari akademi menentangnya tinggal di rumah Gao Tianqi. Rumah gua Gao Tianqi dibangun dengan sangat megah, semua bahan yang digunakan adalah kualitas terbaik, bahkan banyak yang berada pada level Dao besar, dan energi spiritual di rumah gua Gao Tianqi lebih kaya daripada yang pernah dilihatnya. Liu Zhan juga memandang Xiao Tian dengan iri dan berkata sambil tersenyum, rumah besar ini adalah harta karun akademi kita, yang didambakan banyak orang. Bahkan aku pun iri, tetapi rumah besar ini ditinggalkan oleh Tuan Gao Tianqi dan tanpa sepengetahuan leluhur agung, tak seorang pun berani pindah. Sekarang, semuanya jatuh ke tangan Xiao Tian. Terima kasih banyak, Dekan, kata Xiao Tian kepada Liu Zhan dengan penuh rasa terima kasih. Liu Zhan tertawa dan berkata, kamu harus berkultivasi dan membiasakan diri dengan lingkungan sekitar dulu. Kalau ada apa-apa, kamu bisa langsung datang kepadaku. Ia lalu memberi Xiao Tian sebuah token, ini tokenku. Dengan ini, kamu bisa langsung datang ke aula utama untuk menemuiku nanti, dan tidak ada yang akan menghentikanmu. Setelah mengatakan ini, dia memberi Xiao Tian beberapa instruksi tambahan dan kemudian pergi melintasi langit. Setelah Liu Zhan pergi, Xiao Tian mulai memeriksa rumah gua Gao Tianqi. Rumah itu sangat luas, terdiri dari puluhan istana, dengan seluruh puncak gunung telah diubah dengan cermat. Setelah berkeliling, Xiao Tian kembali ke aula utama dan mulai membaca buku-buku yang dibawa Liu Zhan untuk dikumpulkan hari ini. Salah satunya adalah pengenalan terperinci tentang peraturan Akademi Suci Dao Surgawi. Ia juga mencakup informasi tentang berbagai murid Akademi Suci, tetua, tetua tertinggi, leluhur, dan beberapa rincian tentang kontes mereka. Ada 2 volume lagi, satu membahas dinamika kekuatan berbagai faksi di dunia Akademi Suci dan yang lainnya merinci situasi di berbagai alam. Setelah beberapa saat, Xiao Tian menutup buku dan merenung. Volume pertama memperkenalkan perbandingan surgawi pengadilan dalam akademi. Hadiah untuk perbandingan surgawi pengadilan dalam ini tidaklah kecil, 3 teratas semuanya menerima hadiah. Juara pertama akan memenangkan 3 jenis obat roh 60 juta tahun, juara kedua 2, dan juara ketiga 1. Meskipun obat roh 60 juta tahun mungkin tidak terlalu berguna baginya saat ini, akan tetap baik untuk memilikinya, setidaknya untuk membantunya menerobos tahap tengah level ke-10 Kaisar Dewa. Terlebih lagi, pemenang pertama perbandingan surgawi pengadilan dalam akan menerima 3 prasasti pedang Dao Surgawi. Itu yang paling penting. Sekarang, untuk mengolah tubuh pedang primordialnya,
apa yang paling ia butuhkan adalah Ki Pedang Dao Surgawi dari prasasti Pedang Dao Surgawi. Akan tetapi, aturan perbandingan surgawi pengadilan dalam adalah bahwa hanya mereka yang berada di atas alam leluhur surgawi yang dapat berpartisipasi. Saat ini, dia hanya berada di level ke-10 Kaisar Dewa. Saat Xiao Tian merenungkan perbandingan surgawi pengadilan dalam dari Akademi Suci Dao Surgawi, di aula utama Akademi, berkumpullah para petinggi Akademi. Hanya dengan simbol kehidupan Dao, kau biarkan dia bergabung dengan Akademi Suci Dao Surgawi kita, bukankah ini terlalu terburu-buru? Tanya Zhu Wenhong di aula utama. Kerumunan itu saling bertukar pandang. Tokoh antik lainnya, He Dong, angkat bicara, menurutku ini juga terlalu gegabah. Mungkin istana kehidupan yang Xiao Tian ini hanya 8 lapis, bahkan tidak ada 9 lapis. Memang, jimat pengikat hidupnya kuat, tapi itu tidak berarti istana hidupnya kuat, Zhang Long menambahkan. Zhang Long, Zhu Wenhong, dan He Dong semuanya merupakan tokoh yang berada di posisi kedua setelah Mo Wuch. Saya sudah mengirim seseorang untuk memeriksa, dan saya yakin kita akan segera mendapatkan hasilnya, kata Liu Zhan, yang duduk di kursi utama. Pada saat itu, seorang leluhur tua berlari masuk dengan gembira. Leluhur tua ini adalah orang yang ditugaskan Liu Zhan untuk menyelidiki Yang Xiao Tian. Begitu masuk, leluhur tua itu tampak sangat gembira, wajahnya memerah, Din, konstitusi surgawi Yang Xiao Tian, istana kehidupan, dan bakat pedang Dao semuanya telah ditemukan. Ketika berbicara tentang konstitusi surgawi, istana kehidupan, dan bakat pedang Dao milik Yang Xiao Tian, leluhur tua itu tak kuasa menahan gemetar seluruh tubuhnya. Melihat leluhur tua itu gemetar, Liu Zhan dan yang lainnya merasa bingung. Oh, kau sudah tahu. Liu Zhan tiba-tiba bersemangat, bertanya, bagaimana? Leluhur tua itu gemetar saat berkata, konstitusi surgawi Yang Xiao Tian adalah milik Raja Kekacauan. Apa? Semua orang terkejut, ekspresi mereka dipenuhi keheranan, konstitusi surgawi Raja Kekacauan. Kau yakin? Bahkan Liu Zhan pun terguncang. Ya, dan ada 2 bingkai surgawi Raja Kekacauan Agung. Leluhur tua itu gemetar lagi. 2 bingkai surgawi Raja Kekacauan Agung. Semua orang terkesiap kaget, termasuk Zhu Wenhong dan He Dong, yang tadinya tidak puas dengan keputusan leluhur agung Mo Wuch, juga sangat terkejut. Dan dia juga memiliki simbol kehidupan Dao, leluhur tua itu terus gemetar. Satu lagi, dengan kata lain, apa yang ditunjukkan Yang Xiao Tian hari ini hanyalah salah satunya. Apakah sama besarnya? Tanya Liu Zhan dengan suara terkejut. Sama besarnya, jawab leluhur tua itu dengan suara bergetar. Semua orang tercengang. Satu simbol kehidupan Dao saja sudah mengaktifkan seluruh kekuatan Arai Agung Akademi Suci. Jika 2 simbol kehidupan Dao diaktifkan bersamaan, apa yang akan terjadi? Istana kehidupannya. Tepat ketika leluhur tua itu hendak melanjutkan, Liu Zhan tak dapat menahan diri untuk bertanya dengan cemas, mungkinkah itu istana kehidupan tertinggi 10 kali lipat? Leluhur tua itu menggelengkan kepalanya. Tepat ketika Liu Zhan merasa kecewa, tiba-tiba, leluhur tua itu gemetar dan berkata, istana kehidupannya bukan 10 kali lipat, tetapi 11 kali lipat, istana kehidupan 11 kali lipat. Apa? 11 kali lipat. Aula utama dipenuhi teriakan kaget dan khawatir, Liu Zhan dan banyak leluhur tua lainnya bahkan jatuh ke tanah. Leluhur tua itu menarik napas dalam-dalam dan menambahkan, selain itu, dia memiliki 4 istana kehidupan kelas 11 utama. Berdebar, mereka yang belum jatuh ke tanah kini semuanya jatuh terguling-guling. 4 istana kehidupan tingkat ke-11 utama. Liu Zhan bertanya dengan suara gemetar, maksudmu, dia sudah memadatkan 4 istana kehidupan tingkat 11. Ya, Master Sekte, leluhur tua itu berusaha keras untuk menekan kegembiraan di hatinya, selain itu, dia telah mengolah domain 15 pedang yang unik dari zaman kuno. Wilayah 15 pedang. Semua orang terkesiap sekali lagi. Selama perjuangan Dao Domain di semua Dao Domain, domain 15 pedangnya telah mencapai 9 kesempurnaan, lanjut leluhur tua itu, sekarang, mungkin saja dia telah mencapai 10 kesempurnaan. Bab 1336, Alam Leluhur Surgawi diperlukan. Wilayah 15 pedang, dan terlebih lagi, 10 tingkat kesempurnaan. Para patriark yang berkumpul terdiam. Zhu Wenhong, He Dong, dan Zhang Long yang tadinya ragu, kini terdiam sepenuhnya. Dan dia juga telah mengembangkan diagram misteri tertinggi. Sang patriark menjatuhkan bom lain. Diagram misterius. Dan ini adalah diagram misteri terbesar.
Sepanjang sejarah kuno Akademi Suci Dao Surgawi, ada banyak jenius yang menguasai diagram arcana, tetapi yang terhebat tidak pernah. Lagi pula, sang patriark berbicara lagi. Hati semua orang menjadi gelisah. Liu Zhan dan yang lainnya benar-benar takut pada pengungkapan mengejutkan apalagi yang mungkin dimiliki oleh patriark ini yang akan membuat hati kecil mereka yang rapuh tidak mampu menanggungnya. Mereka baru menyadari betapa rapuhnya hati mereka. Dan Yang Xiaotian juga telah mengolah 15 takdir kehidupan primordial. Sang patriark berbicara, dan seolah 15 takdir kehidupan primordial belum cukup mengejutkan, ia menambahkan, Yang Xiaotian juga merupakan salah satu dari 8 tubuh surgawi penentang surga yang agung. Ketika dia selesai berbicara, aula besar itu berubah menjadi sunyi senyap. Apakah semua orang hanya bernapas dengan berat? Malam itu hening. Namun malam ini, Akademi Suci Dao Surgawi ditakdirkan untuk tidak menjadi malam yang sunyi. Di dalam istana, Meng Shuiyun sedang berkultivasi ketika seorang saudari junior berlari masuk dengan gembira. Saudari senior, aku menemukan, Yang Xiaotian memiliki 2 konstitusi surgawi raja kekacauan besar. Dan 2 simbol kehidupan Dao besar. 8 tubuh surgawi penentang surga yang agung, wilayah 15 pedang. 4 istana kehidupan lapisan ke-11. Adik perempuannya sangat gembira, dia melontarkan semua kata yang diucapkan sang patriark di aula utama hari ini, kepada Meng Shuiyun dalam satu tarikan napas. Pikiran Meng Shuiyun bergemuruh. 2 simbol kehidupan Dao yang hebat. 2 raja kekacauan besar, dan bahkan istana kehidupan mereka adalah lapisan ke-11. Juga, ada gadis lain bersama Yang Xiaotian hari ini, dan banyak murid bilang dia sangat mirip denganmu, kakak senior, kata adik perempuannya. Seperti aku, Meng Shuiyun bertanya-tanya dengan suara keras. Banyak orang bilang begitu. Adik perempuan itu melanjutkan, kudengar dia juga mendaftar untuk penilaian, tapi dia sudah di tingkat Dao Confirming dan perlu menjalani penilaian berkelanjutan selama 3 hari, baru 3 hari kemudian kita tahu apakah dia lulus. Hari berikutnya, matahari bersinar terang. Sesosok tubuh tengah terbang menuju Akademi Suci Dao Surgawi, dan sosok itu tak lain adalah anak iblis Yin Yang Zhengrui, yang tertunda perjalanannya, kini tengah kembali ke Akademi Suci Dao Surgawi. Saat anak iblis Yin Yang Zhengrui kembali, sekelompok besar pengikut sekte dalam mengelilinginya. Saudara senior Zheng, kemarin ada seseorang bernama Yang Xiaotian yang mendaftar untuk penilaian Akademi Suci kita. Murid sekte dalam Hu Wei mulai berbicara. Namun, Zhengrui dengan wajah muram memotongnya, aku sudah tahu. Kemarin, meskipun dia belum tiba di akademi, dia telah mendengar beritanya di jalan. Hanya dalam 1 hari, berita tentang Yang Xiaotian yang memiliki simbol kehidupan Dao telah menyebar ke seluruh kota suci dan kota-kota sekitarnya. Di mana Yang Xiaotian sekarang? Zhengrui bertanya dengan dingin, tanpa menyembunyikan niat membunuhnya. Merasakan niat membunuh yang terpancar dari Zhengrui, Hu Wei menjawab, kakak senior Zheng, Yang Xiaotian sekarang berada di rumah gua Tuan Gao Tianqi. Rumah gua Gao Tianqi. Zhengrui terkejut, ini berita baru baginya. Itu diperintahkan oleh Tuan Leluhur, jelas Hu Wei. Wajah Zhengrui berubah dingin, apa yang dikatakan Zhu Wenhong, He Dong, dan peninggalan lama itu. Hu Wei tersenyum getir, Tuan Zhu memang berkata bahwa Yang Xiaotian, sebagai kaisar surgawi, tidak cocok tinggal di rumah gua Tuan Gao Tianqi, tetapi Tuan Leluhur berkata bahwa Yang Xiaotian cepat atau lambat akan mengendalikan kekuatan sumber Dao dari domain Dao, jadi tidak ada yang tidak cocok. Zhengrui mendengus dingin, cepat atau lambat, dia akan mengendalikan kekuatan sumber Dao dari domain Dao. Apa dia benar-benar berpikir Yang Xiaotian bisa mengendalikan kekuatan sumber Dao dari domain Dao? Tapi, kurasa anak ini tidak akan bertahan lebih dari beberapa dekade. Beberapa dekade dari sekarang, penguasa leluhur mereka akan muncul ke dunia. Dia ingin melihat bagaimana Yang Xiaotian akan mengendalikan kekuatan sumber Dao domain Dao saat itu. Kakak senior Zheng, bagaimanapun juga, Yang Xiaotian saat ini adalah seseorang yang dihargai oleh Tuan Leluhur. Hu Wei ragu-ragu sebelum berbicara. Zhengrui melirik Hu Wei dan yang lainnya lalu berkata, jangan khawatir, aku tidak sebodoh itu untuk menyerangnya di Akademi Suci Dao Surgawi. Lalu ia menambahkan, pergilah, awasi Yang Xiaotian, dan laporkan padaku setiap pergerakannya. Hu Wei dan yang lainnya mengakui perintahnya. Zhengrui terbang kembali ke rumah gua miliknya. Ia berdiri di depan rumah gua miliknya, memandang ke arah rumah gua Gao Tianqi, yang kini telah menjadi milik Yang Xiaotian. Yang Xiaotian,
Kau memilih jalan menuju neraka padahal ada jalan menuju surga yang tak kau pilih, cibir Zheng Rui, lalu berbalik dan memasuki rumah guanya. Setelah mengaktifkan batasan gua, ia mengeluarkan sebuah buku kuno yang belum lengkap. Buku kuno yang tidak lengkap ini berisi semua hal yang berkaitan dengan pedang, termasuk referensi tentang pedang langit. Pedang langit merupakan pedang utama di antara 4 pedang dewa di domain Dao. Akan tetapi, halaman yang menyebutkan pedang langit sebagian besarnya rusak, sehingga mustahil untuk mengetahui lokasi spesifiknya. Zheng Rui dengan hati-hati menyimpan buku itu, percaya bahwa jika dia tekun mencari, dia pasti akan menemukan keberadaan pedang langit. Tidak lama setelah Zheng Rui kembali ke rumah gua miliknya, Yang Xiaotian meninggalkannya dan mulai berkeliling Akademi Suci Dao Surgawi untuk membiasakan diri dengannya. Bersamaan dengan itu, Yang Xiaotian mengumpulkan informasi mengenai pendaftaran Nona Meng, Jiang Tua, dan 2 orang lainnya untuk penilaian Akademi Suci Dao Surgawi dan mengetahui dari para murid bahwa akan memakan waktu 3 hari sebelum mereka mengetahui hasilnya. Setelah berkeliling, Yang Xiaotian, memegang token yang diberikan oleh Liu Zhan, pergi menemui Liu Zhan. Liu Zhan sangat gembira dan antusias melihat Yang Xiaotian, kini menatapnya seolah-olah melihat 4 istana kehidupan lapisan ke-11. Namun, setelah mengetahui bahwa Yang Xiaotian datang kepadanya terkait dengan kompetisi dewa pengikut sekte dalam dan ingin berpartisipasi, Liu Zhan terkejut, kau ingin berpartisipasi dalam kompetisi pengikut sekte dalam? Yang Xiaotian menjawab, iya. Liu Zhan ragu sejenak, lalu berkata, kau tahu bahwa Akademi Suci mengharuskan peserta kompetisi murid sekte dalam untuk berada di alam leluhur surgawi. Ia melanjutkan, begini yang akan kulakukan, aku akan pergi menemui Tuan Leluhur nanti. Namun, saya tidak bisa menjamin bahwa Tuan Leluhur akan setuju. Meskipun Tuan Leluhur adalah makhluk tertua dan terkuat di Akademi Suci Dao Surgawi, aturan Akademi bukanlah sesuatu yang bisa diubah sesuka hati. Kuharap kau mengerti. Yang Xiaotian mengangguk mengerti. Beberapa saat kemudian, Liu Zhan menyuruh Yang Xiaotian untuk kembali ke rumah gua miliknya dan menunggu kabar, lalu terbang ke rumah gua Mo Wuj. Setelah mendengarkan kata-kata Liu Zhan, Mo Wuj terkejut, si kecil ingin berpartisipasi dalam kompetisi sekte dalam. Ya, jawab Liu Zhan dengan hormat, saya tidak bisa membuat keputusan seperti itu, jadi saya datang untuk meminta pendapat Tuan Leluhur. Mo Wuj merenung sejenak, lalu menggelengkan kepalanya, kembalilah dan beritahu si kecil itu bahwa seseorang harus berada di alam leluhur surgawi untuk berpartisipasi dalam kompetisi sekte dalam. Ini adalah aturan yang ditinggalkan oleh Akademi Suci Dao Surgawi sejak zaman kuno, dan tidak dapat diubah dengan mudah. Jika dia dapat mengubah aturan Akademi Suci Dao Surgawi sesuka hatinya, aturan itu tidak akan dianggap aturan lagi. Namun, ia bingung mengapa seorang kaisar surgawi di lapisan ke-10 ingin berpartisipasi dalam kompetisi murid sekte dalam. Apakah hanya untuk merasakan kompetisi murid sekte dalam, atau apakah ia mengincar posisi? Sekalipun si kecil ini memiliki 4 istana kehidupan lapisan ke-11, tetap mustahil baginya untuk mengalahkan para pengikut di puncak lapisan ke-10 leluhur surgawi di akademi mereka. Bab 1337, jangan berpikir bahwa hanya karena Tuan Leluhur menghargai Anda. Setelah Liu Zhan meninggalkan rumah gua Mo Wuj, dia datang ke rumah gua Yang Xiaotian untuk memberitahu Yang Xiaotian tentang tanggapan Mo Wuj. Setelah mengetahui jawaban Mo Wuj, Yang Xiaotian, meskipun agak kecewa, tidak mengatakan apapun, ini adalah hasil yang telah diantisipasinya sebelumnya. Tuan Leluhur berkata, jika Anda membutuhkan sesuatu di masa depan, Anda bisa langsung mencarinya. Liu Zhan mengeluarkan sebuah token dan memberikannya kepada Yang Xiaotian, ini token yang diberikan Tuan Leluhur kepadamu. Lalu dia berkata, jangan salahkan Tuan Leluhur, aturan Akademi Suci tidak bisa diubah sesuka hati, bahkan oleh Tuan Leluhur. Kuharap kau mengerti. Yang Xiaotian menerima token itu, menyimpannya dengan aman, dan berkata, saya mengerti. Ia kemudian berterima kasih kepada Liu Zhan. Liu Zhan tinggal beberapa saat lagi sebelum pergi. Setelah Liu Zhan pergi, Yang Xiaotian mulai merenungkan kompetisi murid sekte dalam di Akademi Suci. Sekarang, hanya tersisa 3 tahun hingga kompetisi murid sekte dalam di Akademi Suci. Dalam waktu 3 tahun, dia tidak akan mampu menerobos ke alam leluhur surgawi, jadi sepertinya dia tidak akan dapat berpartisipasi dalam kompetisi ini di Akademi Suci. Sedangkan untuk waktu berikutnya, itu juga tidak mungkin. Kompetisi murid sekte dalam hanya diadakan sekali setiap 100 tahun. Siapa tahu seperti apa situasinya 100 tahun dari sekarang.
100 tahun kemudian, dia mungkin tidak akan berada di alam leluhur surgawi. Setelah menyadari bahwa dirinya tidak dapat berpartisipasi dalam kompetisi ini, Yang Xiaotian menepis gagasan itu dan fokus pada kultivasi di rumah gua miliknya, berusaha untuk menerobos ke tahap tengah lapisan ke-10 Kaisar Surgawi lebih awal, dan kemudian memadatkan istana kehidupan lapisan ke-11 yang ke-11. Dalam sekejap mata, 2 hari berlalu. Nona Meng, Tuan Jiang, dan Dewa Pengobatan King Ming semuanya lulus ujian Akademi Suci Dao Surgawi, bergabung, dan menjadi Bapa Kehormatan Akademi Dao Surgawi. Para Patriark Kehormatan menikmati perlakuan layaknya Patriark di Akademi Suci tetapi tidak memiliki kekuasaan nyata di dalamnya. Untuk memegang posisi kunci dan menjadi seorang Patriark dengan kekuasaan sejati di Akademi Suci, seseorang harus memberikan kontribusi. Hanya ketika kontribusi ini mencapai tingkat tertentu, seseorang dapat menjadi seorang Patriark dengan kekuasaan sejati. Tentu saja, sangat sulit untuk menjadi seorang Patriark dengan kekuasaan sejati di Akademi Suci. Banyak orang telah bekerja tanpa lelah selama ratusan ribu tahun tanpa mencapai status ini. Sekalipun seseorang menjadi seorang patriark dengan kekuasaan sesungguhnya, pada awalnya kewenangannya sangat minimal, sehingga seseorang harus naik jabatan secara bertahap. Setelah Meng dan 2 orang lainnya menjadi Patriark Kehormatan Akademi Suci Dao Surgawi, mereka segera mengunjungi Yang Xiaotian di rumah guanya. Yang Xiaotian tersenyum pada Mes Meng, kalian semua mudah menemukanku sekarang, tetapi akan sulit bagiku untuk menemukan kalian di masa depan. Saat ini, statusnya setara dengan murid sekte dalam Akademi Suci Dao Surgawi, dan berdasarkan peraturan akademi, dia tidak dapat memasuki wilayah para patriark. Meskipun dia memegang token dari Liu Zhan dan Mo Wuch, dia hanya dapat mengunjungi mereka, yang membuat token mereka praktis tidak berguna. Ibu Meng tersenyum, karena sulit bagimu untuk menemui kami akan sering mengunjungimu. Yang Xiaotian tertawa, kurasa hanya itu yang bisa kita lakukan. Ketiganya tinggal bersama Yang Xiaotian selama beberapa waktu sebelum pergi, karena mereka memiliki banyak formalitas yang harus ditangani setelah menjadi Patriark Kehormatan Akademi Suci. Yang Xiaotian berdiri di puncak gunung, memperhatikan ketiga orang itu pergi, mengagumi sosok Meng yang anggun. Merasakan tatapan Yang Xiaotian, Nona Meng menoleh dan memberinya senyuman yang seakan membuat bunga-bunga dewa di puncak-puncak sekitarnya bermekaran. Sosok biru es milik Nona Meng akhirnya menghilang ke dalam kabut yang tercipta oleh sinar matahari dan energi spiritual. Setelah ketiganya pergi, Yang Xiaotian kembali ke guanya, membaca sebentar, dan kemudian menuju ke paviliun kitab suci Akademi Suci. Dia berencana untuk memeriksa di paviliun kitab suci untuk melihat apakah dia dapat menemukan keberadaan leluhur naga kesengsaraan, leluhur klan naga hitam, leluhur klan naga kekosongan besar, dan informasi apapun tentang prasasti pedang Dao Surgawi yang diperoleh Tuan Gao Yi di Jurang Pedang. Paviliun kitab suci tidak jauh dari guanya, dan Yang Xiaotian tiba di sana tak lama kemudian. Paviliun kitab suci Akademi Suci berisi sejumlah besar buku, yang kabarnya berjumlah ratusan miliar. Saat Yang Xiaotian memasuki paviliun kitab suci, dia melihat bahkan rak-rak buku pun luas. Baris demi baris, kolom demi kolom rak buku membuat orang merasa seolah-olah berada di lautan buku. Aula depan paviliun kitab suci sangat luas, dengan banyak murid yang menangani prosedur peminjaman. Beberapa murid mengenali Yang Xiaotian, dan kedatangannya menyebabkan keributan di paviliun. Di antara kerumunan itu, ada seorang gadis bergaun putih yang menatap Yang Xiaotian dan bertanya kepada murid perempuan di sampingnya, apakah dia putra Domain Dao, Yang Xiaotian? Ya, kakak senior Meng. Itu dia. Murid perempuan itu dengan cepat menjawab, dialah yang mengolah 4 istana kehidupan lapisan ke-11. Aku benar-benar penasaran bagaimana dia bisa melakukannya. Dalam beberapa hari terakhir, diskusi di Akademi Suci terutama berkisar pada istana kehidupan lapisan ke-11 Yang Xiaotian, simbol kehidupan Dao, dan konstitusi surgawi Raja Kekacauan. Sementara semua orang berdiskusi, mereka juga berspekulasi tentang metode kultivasi Yang Xiaotian. Tiba-tiba sekelompok murid terbang ke paviliun kitab suci dari luar. Pemimpinnya adalah seorang pemuda berbaju zirah suci, memancarkan aura binatang buas suci yang sunyi, tak lain dan tak bukan adalah Zhao Fang, murid utama Akademi Suci. Zhao Fang ini berasal dari klan Zhao keluarga bijak dari dunia Akademi Suci dan merupakan salah satu murid inti paling cemerlang di Akademi Suci. Kakak senior Zhao, itu Yang Xiaotian. Seorang murid di belakang Zhao Fang menunjuk Yang Xiaotian. Dengan terkejut, Zhao Fang mendekati Yang Xiaotian. Saudara Zhao, salam,
Saudara Zhao. Para murid di aula bergegas membungkuk ketika melihat Zhao Fang. Zhao Fang berjalan mendekati Yang Xiaotian dan berkata, apakah kamu putra domain Dao, Yang Xiaotian? Yang Xiaotian mungkin adalah putra domain Dao, pemimpin tanah suci leluhur iblis, dan pemimpin klan naga domain Dao, tetapi identitas ini tidak penting bagi keluarga bijak. Oleh karena itu, tatapan Zhao Fang cukup merendahkan saat dia memandang Yang Xiaotian. Apakah kamu ada urusan? Yang Xiaotian meliriknya. Zhao Fang, menyadari ketidakpedulian Yang Xiaotian, mengerutkan kening. Seorang murid di belakangnya tak kuasa menahan diri untuk berkata, Yang Xiaotian, jangan sombong. Sebagai putra domain Dao, kau bukan apa-apa di mata Akademi Suci. Saudara Zhao adalah salah satu murid inti Akademi Suci kami. Lalu, Yang Xiaotian menyela. Murid itu sejenak kehilangan kata-kata. Zhao Fang mengerutkan kening dan berkata, Yang Xiaotian, kamu baru saja membentuk istana kehidupan lapisan ke-11, bakatmu biasa-biasa saja di mata keluarga bijak kami. Jangan berpikir bahwa kebaikan Tuan Leluhur berarti kamu istimewa. Yang Xiaotian menjawab, saya tidak pernah berpikir bahwa memadatkan istana kehidupan lapisan ke-11 itu istimewa. Tapi apa istana kehidupanmu? Zhao Fang tidak tahu bagaimana harus menanggapi, kilatan kemarahan melintas di matanya. Yang Xiaotian berbalik dan menuju aula dalam paviliun kitab suci. Saat dia melihat Yang Xiaotian pergi, ekspresi Zhao Fang berubah muram. Begitu Yang Xiaotian memasuki aula dalam paviliun kitab suci, murid di belakang Zhao Fang berkata dengan dingin, Yang Xiaotian ini terlalu sombong. Zhao Fang menjawab dengan sungguh-sungguh, dia hanyalah seekor katak di dalam sumur. Dia akan menyadari bahwa langit yang pernah dilihatnya hanyalah seukuran telapak tangan. Di dalam aula dalam paviliun kitab suci, Yang Xiaotian menanyakan di mana buku-buku yang berisi informasi mengenai pusat kekuatan klan Long berada di lantai 3 dan menuju ke sana. Namun, saat mencapai lantai 3, Yang Xiaotian bertemu dengan seseorang yang tidak terduga. Bab 1338, dia tidak kembali tadi malam. Kaulah Yang Xiaotian. Orang itu, setelah melihat Yang Xiaotian, setelah terkejut sesaat, menatapnya dengan wajah penuh kebencian. Orang itu adalah leluhur keluarga Fang. Yang Xiaotian hampir tidak percaya dia akan bertemu dengan leluhur keluarga Fang di sini. Leluhur keluarga Fang sebenarnya telah melarikan diri ke dunia Akademi Suci dan bahkan bergabung dengan Akademi Suci Dao Surgawi. Jika leluhur keluarga Fang ada di sini, bagaimana dengan Raja Pedang Dewa Pembantai dan Master Pedang Bebas Bencana? Yang Xiaotian, saat melihat leluhur keluarga Fang, juga merasakan gelombang niat membunuh. Leluhur keluarga Fang ini, bersama dengan Raja Pedang Dewa Pembantai dan Master Pedang Bebas Bencana, telah memburunya berkali-kali. Yang Xiaotian, karena kau telah datang ke dunia Akademi Suci, kali ini kau akan celaka. Gerutu leluhur keluarga Fang. Mereka telah mencoba berkali-kali untuk memburu Yang Xiaotian, tidak hanya gagal membunuhnya tetapi juga menderita banyak korban dan akhirnya terpaksa meninggalkan Dao Domain, dengan demikian kebencian dan niat membunuhnya terhadap Yang Xiaotian mencapai titik ekstrim. Kata-kata ini harus diucapkan olehku, kata Yang Xiaotian dingin, kali ini, aku akan membunuhmu. Mengetahui bahwa leluhur keluarga Fang berada di dunia Akademi Suci, dia tidak bisa membiarkannya lolos kali ini. Leluhur keluarga Fang terkekeh dingin, lalu berbalik dan turun ke lantai 3 paviliun kitab suci, meninggalkan paviliun kitab suci. Yang Xiaotian memperhatikan kepergian sosok leluhur keluarga Fang, dan setelah lawannya menghilang, dia menenangkan diri dan mulai mencari buku-buku yang memperkenalkan para anggota kuat klan Long. Akan tetapi, rak buku di lantai 3 juga terbentang tak berujung di depan mata, sehingga bukan hal yang mudah untuk menemukan buku-buku yang secara khusus memperkenalkan anggota kuat klan Panjang. Setelah mencari sekian lama, Yang Xiaotian akhirnya menemukan buku yang secara khusus memperkenalkan anggota kuat klan Long yang telah bergabung dengan Akademi Suci Dao Surgawi. Mengenai keberadaan leluhur naga kesengsaraan, leluhur klan naga kegelapan, leluhur klan naga kekosongan besar, dan tubuh naga, Yang Xiaotian dengan lahap membolak-balik buku-buku ini setelah menemukannya. Akan tetapi, meskipun buku-buku ini mencatat sejumlah informasi tentang ketiga leluhur klan Long, buku-buku tersebut hanya mencatat beberapa kejadian masa lalu mereka di Akademi Suci. Mereka pada dasarnya tidak menyebutkan apapun tentang kemana ketiga leluhur klan Panjang pergi setelah meninggalkan Akademi Suci atau nasib mereka selanjutnya. Dalam rentang waktu beberapa hari, Yang Xiaotian telah selesai memeriksa semua buku di seluruh rak buku, namun masih belum menemukan petunjuk. Yang Xiaotian terus mencari informasi yang relevan.
Namun, tetap tidak ada hasil. Karena tidak ada pilihan lain, Yang Xiaotian hanya bisa mencari informasi terkait klan iblis Yin Yang. Setiap generasi anak iblis Yin Yang datang ke Akademi Suci Dao Surgawi untuk berlatih, dan buku-buku yang mendokumentasikan generasi-generasi anak iblis Yin Yang ditempatkan di rak buku khusus. Selain itu, ada lebih banyak buku yang direkam. Akan tetapi, setelah Yang Xiaotian memeriksanya, ia juga tidak menemukan sesuatu yang berguna, karena buku-buku tersebut juga hanya mencatat beberapa kejadian dari generasi anak iblis Yin Yang di Akademi Suci Dao Surgawi. Adapun informasi lainnya, hampir tidak disebutkan. Kalaupun disebutkan, itu hanya masalah-masalah sepele. Tampaknya untuk menemukan sarang klan iblis Yin Yang, tindakan harus diambil melalui anak iblis Yin Yang generasi ini, Zheng Rui. Zheng Rui, sebagai anak iblis Yin Yang, seharusnya tahu lokasi sarang klan iblis Yin Yang. Setelah itu, Yang Xiaotian mencari buku-buku yang berhubungan dengan Gao Yi dan bahkan Gao Tianqi. Dia menemukannya, tetapi setelah membolak-baliknya, dia tetap tidak mendapat banyak informasi. Yang Xiaotian keluar dari paviliun kitab suci setelah setengah bulan. Saat kembali ke gua mansionnya, dia melihat Meng dan beberapa orang lain menunggunya. Yang Xiaotian kemudian memberitahu mereka tentang leluhur keluarga Fang. Kami baru saja akan memberitahu Tuan Muda tentang leluhur keluarga Fang, kata Jiang Tua. Tidak hanya leluhur keluarga Fang yang bergabung dengan Akademi Suci Dao Surgawi, tetapi Raja Pedang Dewa Pembantai dan Master Pedang Bebas Bencana juga telah bergabung. Memang, mendengar ini, Yang Xiaotian berpikir dalam hati. Lagi pula, leluhur keluarga Fang, Raja Pedang Dewa Pembantai, dan Master Pedang Bebas Bencana semakin dekat dengan orang-orang dari keluarga Zhao di dunia Akademi Suci, Dewa Pengobatan King Ming mengerutkan kening. Keluarga Zhao di dunia Akademi Suci. Itu adalah keluarga bangsawan bijak. Segala hal yang berhubungan dengan keluarga bangsawan Sage selalu menjadi masalah. Kengerian keluarga bangsawan bijak, bagaimana mungkin Dewa Pengobatan King Ming dan Jiang Tua tidak menyadarinya? Keluarga Zhao. Mendengar tentang bagaimana leluhur keluarga Fang dan yang lainnya dekat dengan keluarga Zhao, Yang Xiaotian tidak bisa tidak memikirkan Zhao Fang yang ditemuinya di paviliun kitab suci setengah bulan yang lalu. Apakah kamu sudah menemukan di mana orang-orang keluarga Fang berada saat ini? Tanya Yang Xiaotian. Sejak leluhur keluarga Fang datang ke dunia Akademi Suci, kemungkinan besar orang-orang keluarga Fang juga datang. Pak Tua Jiang berkata, kami sudah menyelidiki beberapa hari terakhir ini, tapi belum ada hasil. Sambil berkata demikian, ia melirik Meng Bingsui, ragu-ragu karena ingin berbicara dengan Yang Xiaotian. Pak Tua Jiang, ada apa? Katakan saja, kata Yang Xiaotian, memperhatikan sikap Pak Tua Jiang. Nona Meng seharusnya mengatakannya, kata Jiang Tua. Meng Bingsui berkata, akhir-akhir ini, lelaki tua Zhu Wenhong itu sering mencariku tanpa alasan yang jelas. Aku tidak tahu apa niatnya. Apa? Yang Xiaotian bereaksi dramatis setelah mendengar ini, hampir melompat. Zhu Wenhong sering mencari rumah gua Meng Bingsui. Apa saja niat Zhu Wenhong? Meng Bingsui juga tidak menyangka tuan mudanya akan bereaksi sebesar itu setelah mendengar ini, dan dia terkekeh, berkata, Tuan Muda, jangan khawatir, saya belum melihatnya. Namun, dia sering berkunjung, yang cukup menyebalkan. Wajah Yang Xiaotian menjadi gelap sebelumnya. Mo Wuj telah mengatur agar dia tinggal di rumah gua Gao Tianqi, dan Zhu Wenhong menentangnya, dan sekarang dia mengganggu Meng Bingsui, sial. Lagi pula, bukankah Zhu Wenhong memiliki sekitar selusin istri? Pada saat ini, apa yang paling ingin dilakukan Yang Xiaotian adalah membawa Master Ding dan langsung menyerang Zhu Wenhong di selangkangan. Tengah malam, Jiang Tua dan Dewa Pengobatan King Ming kembali ke rumah gua mereka, tetapi Meng Bingsui tetap tinggal. Yang Xiaotian berdiri melayang di udara, berdiri di langit di atas gunung, memegang tangan Meng Bingsui dengan erat, dia tidak pernah begitu kuat dan frustrasi. Kekuatan. Ini masih soal kekuatan. Jika dia punya kekuatan yang membenarkan Dao sekarang, banyak masalah akan mudah diselesaikan. Namun hingga kini belum ada kabar mengenai tubuh naga dari 3 leluhur klan panjang. Maka dia memutuskan untuk mengunjungi balai misi besok untuk melihat apakah dia dapat menerima tugas yang memberikan imbalan pengobatan roh 60 juta tahun atau bahkan pengobatan dewa 70 juta tahun. Keesokan harinya, Yang Xiaotian dan Meng Bingsui tiba di aula misi Akademi Suci. Ketika mereka tiba di aula misi, langit baru saja terang, dan tidak banyak orang di aula misi.
Setelah mengetahui Yang Xiaotian datang untuk melaksanakan tugas yang memberi imbalan pengobatan roh 60 juta tahun dan pengobatan dewa 70 juta tahun, Tetua Balai Misi mengeluarkan gulungan tugas tersebut dan dengan antusias memperkenalkannya kepada Yang Xiaotian. Pada saat ini, Zhu Wenhong telah tiba di luar rumah gua Meng Bingsui. Namun, setelah menyadari bahwa rumah gua Meng Bingsui kosong, setelah terkejut, ia memerintahkan seseorang untuk memeriksa kemana Meng Bingsui pergi. Tak lama kemudian, seorang murid melapor kepadanya, Guru Zhu, Nona Meng pergi ke rumah gua Yang Xiaotian kemarin. Dia pergi ke rumah gua Yang Xiaotian kemarin. Zhu Wenhong, setelah mendengarkan, merasakan wajahnya menjadi gelap, dia tidak kembali tadi malam. Tidak, bisik murid itu, tak berani menatap mata Zhu Wenhong, Nona Meng menginap di rumah gua Yang Xiaotian tadi malam. Mendengar ini, wajah Zhu Wenhong berubah menjadi tidak sedap dipandang. Namun, di pagi hari, dia dan Yang Xiaotian pergi ke aula misi, dan mereka saat ini berada di sana, dengan Yang Xiaotian tampaknya hendak menjalankan tugas, kata murid itu. Mendengar Yang Xiaotian bersiap untuk menjalankan tugas, Zhu Wenhong berkata dengan tegas, cari tahu tugas apa yang sedang dikerjakan Yang Xiaotian, laporkan kembali kepadaku segera setelah ada kabar.